Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Kelompok 5. Saya Alin Gustrilanda. Saya Alfian Rizdiana. Saya Anissa. Saya Dimas Arya. Jadi, kali ini kami akan menjelaskan video pembelajaran praktikum PCR, polymerase chain reaction and electrophoresis. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, prosedur kerja tahap persiapan awal sampel PCR. Yang pertama, pipetkan 5 mikrolit DNA sampel wearing copy ke dalam mikrotub dengan hati-hati. Yang kedua, tambahkan 1 mikrolit primer forward and reverse yang telah dihomogenkan melalui sentrifugasi. Yang ketiga, masukkan 10 mikrolit PCR mix yang sudah mengandung tag polimerase dan loading dye untuk membantu proses amplifikasi dan visualisasi. Keempat, tambahkan 8 mikrolit aquabides, kemudian pastikan semua komponen tercampur secara merata dengan melakukan vortex ringan atau pipetting. Selanjutnya masuk ke tahap PCR. Langkah yang pertama, masukkan mikrotub yang berisi sampel ke dalam mesin thermocycler untuk menjalankan proses PCR. Lalu, atur suhu sesuai dengan tahapan siklus PCR. Pada tahap pre-denaturasi menggunakan suhu sebesar 94 derajat Celcius yang berfungsi sebagai penyesuaian suhu awal sebelum proses denaturasi utama. Tahap yang kedua adalah tahap denaturasi. Tahap denaturasi menggunakan suhu 94 derajat Celcius. Tahap ini merupakan tahap pemisahan rantai ganda DNA menjadi rantai tunggal. Tahap yang ketiga adalah tahap annealing. Tahap annealing ini menggunakan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Tahap ini merupakan tahap penempelan primer pada untai DNA target. Lalu, tahap yang selanjutnya adalah tahap elongasi. Tahap elongasi menggunakan suhu sebesar 72 derajat Celcius. Fungsinya adalah untuk sintesis untai DNA baru oleh tag polimerase. Tahap yang terakhir adalah post-extension. Post-extension ini menggunakan suhu sebesar 72 derajat Celcius. Fungsi tahap ini adalah untuk memastikan semua fragmen DNA telah tersintesis dengan sempurna. Lalu, apabila sudah diatur suhu sesuai dengan tahapan siklus PCR, maka proses PCR dapat dijalankan selama 2 jam dengan cara menekan tombol start pada aplikasi thermocycler. Selanjutnya, pada tahap pembuatan gel agarose, yang pertama, ditimbang gel agarose sebanyak 1 gram dengan timbangan analitik dan beralaskan aluminium foil. Yang kedua, dimasukkan gel agarose yang telah ditimbang ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, disiapkan buffer TBA 1 kali sebanyak 100 ml.
Yang keempat, dimasukkan buffer TBE 1 kali ke dalam Erlenmeyer yang telah berisi gel agarose. Selanjutnya, ditutup Erlenmeyer dengan aluminium foil dan dipanaskan hingga mendidih. Dibiarkan hingga hangat dan ditambahkan stain gel safe SYBR Invitrogen sebanyak 5 mikroliter. Diaduk hingga tercampur dengan stain gel. Dimasukkan gel yang telah tercampur dengan stain gel dalam cetakan elektroforesis. Jangan lupa untuk meletakkan sisir elektroforesis untuk membuat sumuran pada gel agarose. Biarkan gel mendingin dan memadat pada cetakan tersebut. Setelah gel memadat, angkat sisiran dan masukkan gel dalam mesin elektroforesis, lalu tambahkan buffer TBE hingga gel terendam seluruhnya. Setelah sampel melalui proses amplifikasi pada mesin thermocycler selama 2 jam, selanjutnya keluarkan sampel. Kemudian, lakukan mixing selama 3 kali dengan perlahan dan hati-hati. Kemudian buka tutup chamber dan perlahan-lahan masukkan sampel ke dalam sumuran. Lakukan perlahan dan hati-hati pada sumuran. Setelah sampel dimasukkan kepada sisi sumuran, kemudian diberikan arus bermuatan negatif, sedangkan sisi yang tidak memiliki sumuran diberikan arus positif dengan harapan nantinya DNA yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah positif. Atur waktu dan volt pada power supply dengan 80 volt selama 1 jam. Kemudian biarkan DNA bergerak hingga waktu selesai. Amati pergerakan yang terlihat pada sumuran. Setelah selesai, matikan power supply, lalu angkat gel agarose. Amati gel agarose menggunakan UV transilluminator dan jangan lupa untuk foto hasil dari UV transilluminator. Dalam hasil praktikum elektroforesis, pita DNA sampel Hypothenemus hampei terletak di antara 500 bp dan 400 bp, yang berarti panjang fragmennya berada dalam kisaran tersebut. Jika dibandingkan dengan data literatur, panjang 439 bp berada dalam rentang ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa elektroforesis praktikum sesuai dengan panjang gen COI yang dilaporkan dalam studi Stampel et al. 2024. Berdasarkan hasil praktikum, visualisasi elektroforesis hanya menunjukkan pita DNA yang jelas pada sampel S3, Hibiscus rosasinensis atau kembang sepatu. Sementara itu, sampel S1, Morinda citrifolia atau mengkudu, dan S2, paper beetle atau sirih tidak menunjukkan pita yang jelas. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah kandungan metabolit sekunder yang tinggi, efisiensi protokol isolasi DNA, dan degradasi DNA. Dalam hasil elektroforesis gel agarosa, produk PCR umumnya menampilkan pita DNA atau band yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa amplifikasi DNA berhasil dan spesifik pada target yang gen diinginkan. Sebaliknya, hasil isolasi DNA menggunakan kit seringkali menampilkan pola seperti hapusan atau smear. Pada gel elektroforesis, smear ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kontaminasi oleh senyawa lain, degradasi DNA,
dan kualitas permurnian DNA yang kurang optimal. Anam 2010. PCR adalah teknik amplifikasi DNA yang sangat sensitif dan spesifik, tetapi keberhasilannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu 1. Kualitas dan kuantitas DNA template. Kualitas dan kuantitas DNA template sangat berpengaruh terhadap efisiensi amplifikasi PCR. Faktor-faktor yang mempengaruhi DNA template meliputi kemumian DNA, degradasi DNA, dan konsentrasi DNA. Yang kedua, desain primer. Primer merupakan salah satu komponen kunci dalam PCR karena menentukan spesifitas amplifikasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan PCR terkait desain primer adalah panjang primer, komposisi basa nukleotida, suhu annealing, dimerisasi primer. Yang ketiga, kondisi termal dalam PCR. PCR terdiri dari 3 tahap utama, yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi. Setiap tahap memiliki parameter yang harus dioptimalkan. Yang pertama, suhu denaturasi. Biasanya sekitar 94-98 derajat Celcius, tetapi jika terlalu tinggi dapat menyebabkan degradasi DNA template. Yang kedua, suhu annealing. Jika terlalu rendah, primer dapat berikatan secara non-spesifik, sedangkan jika terlalu tinggi, primer mungkin tidak dapat berikatan sama sekali. Selanjutnya adalah waktu dan suhu ekstensi. Bergantung pada jenis DNA polimerase yang digunakan. Biasanya 72 derajat Celcius adalah suhu optimal untuk ekstensi DNA dengan tag polimerase. Purwati dan Hidayat 2021. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari praktikum PCR ini menunjukkan bahwa metode PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi atau memperbanyak segmen DNA target secara spesifik. Hasil elektroforesis membuktikan bahwa DNA yang telah diamplifikasi dapat dideteksi dan dianalisis menggunakan gel agarosa, memungkinkan pengujian keberadaan DNA sehingga dalam suatu sampel. Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai cara kerja alat elektroforesis dalam memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukurannya, serta pentingnya optimasi kondisi PCR untuk keberhasilan amplifikasi. Hasil percobaan juga menunjukkan bahwa mekanisme PCR melalui 3 tahap utama, denaturasi, annealing, dan elongasi, berperan krusial dalam menghasilkan pita DNA yang jelas dan spesifik pada gel elektroforesis. Berikut daftar pustaka dan referensi yang kami gunakan dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam kami, kelompok 5.